Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Kita percaya kita ada sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab Allah menyertai kita. Kami menyambut juga Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan ibadah bersama kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas kasih setianya dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita pemenang. Pemenang atas masalah kita, pemenang atas kesakitan kita. Dan apapun yang saudara alami saat ini, kita percaya bahwa Allah telah menang di atas segala-galanya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik hanya untuk Dia. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Mari kita berikan yang terbaik hanya bagi Dia. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau Allah kami. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Dan tak ada yang baik bagi kami selain Engkau. Kami ucap syukur akan kebaikan Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sembah dan pujian hanya bagi Dia. Yes Lord. Katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
datang. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir Roh Kudus-Mu Bapa dalam setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Engkaulah Allah kami. Yes Lord. Penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji. Hanya bagi-Mu Bapa. Yes. Sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami, hanya Engkau Tuhan. Yes Lord, sebab Engkau Tuhan dan Raja kami Bapa. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan itu Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Dan setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang berkuasa dalam hidup kami, yang memerintah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yes Lord, mari kita nyatakan sekali lagi bahwa hanya Dialah yang layak terima sembah dan puji, hanya bagi Dia. Dengan segenap hati, mari kita nyatakan, yes, sembah dan puji hanya bagi Engkau Tuhan. Sembah dan puji hanya bagi Engkau Allah kami. Hanya bagi Engkau Tuhan. Yes. Nyatakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu.
Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami yang memerintah dalam hidup kami Bapa. Apapun yang kami lewati Tuhan, apapun yang kami alami Bapa, Engkaulah bagian kami Tuhan. Tiada yang sebanding denganmu, Yesus. Tiada yang dapat menggantikanmu, Yesus. Khawatir dan cemasku kau ganti, Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatanku. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu, hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja.
Yes Lord, hanya Engkaulah Tuhan, bagian kami untuk selama-lamanya Bapa. Kami ucap syukur atas kebaikan Engkau Tuhan, atas kemurahan-Mu Bapa. Kami bersuka cita akan Engkau Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami, kekuatan kami, harapan kami. Kami ucap syukur akan Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dan biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya milik Engkau Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Tuhan kita luar biasa, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang hebat dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan kita yang terbaik, Dia selalu memberikan kebutuhan kita, apa yang kita perlu. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita. Kita telah memuji, menyembah Tuhan, Allah kita yang besar, dan kita percaya sewaktu kita memuji Dia, menyembah Dia, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi selamat pagi, selamat datang kembali di ibadah online kita pada hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita datang bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan direfreshing kembali supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya di dalam dunia di mana kita hidup ini dengan kuat kuasa yang berasal daripada Dia. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan seri kita hari ini, Joyful atau sukacita yang penuh. Ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan seri pertama tentang sukacita yang penuh dan khususnya adalah sukacita di dalam penderitaan. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri firman Tuhan kita. Dan teks kita hari ini atau firman Tuhan kita hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan untuk menghormati firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita sama-sama menghormati firman Tuhan dengan membacanya bersama-sama. Dan saya akan membaca di sini dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian boleh membaca di rumah dan juga boleh melihat di slide yang ditampilkan. Dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami bisa menyembah Engkau, memuji Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu.
kami meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kami pemahaman yang benar mengenai kebenaran-Mu. Sehingga kami bisa mengerti kehendak Engkau, sehingga kami bisa mengerti kebenaran Engkau. Dan terlebih lagi kebenaran itu akan memerdekakan kami, kebenaran itu akan menuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu tentang joyful atau sukacita yang penuh, dan hari ini kita akan melanjutkan ke seri kedua atau minggu kedua. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap daripada kita di dunia ini, siapapun kita pasti mempunyai hubungan dengan orang lain. Siapapun saudara, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita akan selalu memiliki hubungan dengan orang lain. Kita selalu punya hubungan satu dengan yang lain. Siapapun kita sebagai manusia selalu punya hubungan dengan orang lain. Apakah itu hubungan perorangan satu sama lain, apakah itu hubungan di dalam keluarga, hubungan istri dan suami, hubungan anak-anak dengan anak-anak, hubungan anak-anak dengan ibu, atau hubungan anak-anak dengan ayah, adik dengan kakak, kakak dengan adik. Semuanya setiap orang punya hubungan satu dengan yang lain. Hubungan di dalam kelompok tertentu, di mana kita punya hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kita semua selalu akan ada di dalam satu hubungan. Atau hubungan di dalam pendidikan kita, ya, di sekolah misalnya, kita sebagai siswa, kita sebagai guru, atau kita sebagai yayasan misalnya, kita akan punya hubungan dengan orang lain. Jadi selalu akan ada hubungan dimanapun kita berada. Di dalam pekerjaan, hubungan antara karyawan dengan bosnya, atau karyawan dengan karyawan, selalu punya hubungan satu dengan yang lain. Di dalam masyarakat kita, di mana kita tinggal, di mana kita berada, kota tempat di mana kita ada, di mana kita bekerja, di situ kita akan selalu punya hubungan satu dengan yang lain antar masyarakat. Jadi selalu saja akan ada hubungan. Demikian juga di dalam gereja. Di dalam gereja kita juga kita memiliki hubungan satu dengan yang lain. Antar jemaat kita punya hubungan satu dengan yang lain. Gereja dengan gereja kita punya hubungan satu dengan yang lain. Jadi selalu saja setiap orang di dunia ini selalu akan masuk dalam satu hubungan dan punya hubungan satu dengan yang lain. Dan apa sebenarnya yang diharapkan dari sebuah hubungan? Inilah yang akan kita belajar hari ini. Karena itu firman Tuhan kita hari ini adalah sukacita di dalam hubungan. Hari ini kita belajar sebenarnya di dalam setiap hubungan kita mengharapkan ada sukacita dalam hubungan itu. Jadi sukacita dalam hubungan. Kita mulai dari ayatnya yang pertama. Dari Filipi pasal 2 ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita lihat ayat yang tadi dikatakan di sana bahwa jadi karena dalam Kristus. Ini frasa yang sangat penting dan ini awal dari ayat 1 dari Filipi pasal 2 ini sangat bagus. Dia katakan bahwa jadi karena di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apakah yang bisa membuat kita bersemangat lebih lagi daripada mengetahui bahwa kita ada di dalam Kristus? Bagi saya, tidak ada hal yang paling luar biasa di dalam hidup ini selain kita tahu bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus. Ini hal yang sangat luar biasa dari apapun. Kalau kita ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah. Bersyukurlah jika hari ini saudara ada di dalam Kristus. Amin. Kita bersyukur kita ada di dalam Kristus. Paulus memberikan 4 motivasi mengapa ada sukacita dalam hubungan kita. Mengapa harus ada sukacita dalam hubungan-hubungan kita?
Paulus memberikan 4 motivasi dari ayat 1 tadi kita baca. Yang pertama adalah nasihat. Dikatakan bahwa di dalam Kristus, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di tengah pencobaan dan penderitaan hari ini, khususnya di masa pandemi hari ini, Bapak Ibu, mari di masa pandemi, di masa-masa penderitaan sekarang ini, mari kita temukan nasihat dalam hubungan saudara, hubungan kita dengan Yesus. Kita akan dapatkan nasihat dalam hubungan kita dengan Yesus. Yang kedua dikatakan ada penghiburan kasih di dalam Kristus. Ini merupakan referensi kepada kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang menghibur kita. Dia adalah milik kita dan kita ini adalah milik Dia. Wow, ini hal yang luar biasa. Ya, Paulus mengatakan penghiburan kasih. Jadi selalu saja di dalam kehidupan kita kasih Kristus itu selalu menghibur kita. Kenapa? Karena ini yang luar biasa. Dia adalah milik kita dan kita adalah milik Dia. Dan yang ketiga dikatakan bahwa di dalam Kristus ada persekutuan roh. Ada persekutuan roh. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi persekutuan adalah koinonia. Koinonia adalah persekutuan. Ini berarti dikatakan situ persekutuan roh. Ini berarti roh itu menyatukan kita sebagai saudara dan saudari. Jadi kita bersaudara di dalam Tuhan karena Roh Kudus menyatukan kita. Roh Kristus menyatukan kita. Jadi ini yang Paulus katakan, motivasi inilah yang membuat kita harus hidup dalam hubungan kita satu sama lain dan itu menghasilkan sukacita. Ada persekutuan roh dikatakan. Dan yang keempat adalah ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih mesra dan belas kasihan ini hanya bisa mengalir ketika kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Ketika kita hidup dalam persatuan dengan Kristus, baru kita bisa memiliki kasih mesra dan belas kasihan, sehingga kasih mesra dan belas kasihan itu mengalir melalui kita kepada orang lain. Itulah 4 motivasi yang diberikan Paulus kepada kita. Paulus kemudian melanjutkan dalam ayat 2. Di ayat 2 Paulus mengatakan seperti ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sepertinya agak sedikit aneh ketika Paulus mengatakan sempurnakanlah sukacitaku. Tetapi ini tidak aneh ketika saudara berpikir, ketika kita mulai berpikir ini sebenarnya tidak aneh. Ini adalah hari yang normal. Bapak Ibu Saudara-saudara, sukacita seorang pelayan Tuhan seperti Paulus ini selalu terkait dengan kesatuan dan pertumbuhan gereja. Ketika pelayan Tuhan melihat gereja bertumbuh, itu merupakan satu sukacita bagi dia. Ketika pelayan Tuhan melihat kesatuan yang ada di dalam gereja, di dalam jemaatnya, itu menjadi sukacita. Jadi ini bukan hal yang aneh ketika Paulus mengatakan bahwa sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini bukan berarti bahwa sukacita Paulus tergantung dari sini, tidak. Tapi inilah hal yang wajar ketika seorang pelayan Tuhan bersukacita atas pertumbuhan gereja. Bapak Ibu mungkin bisa bertanya kepada Pastor Roy sebagai gembala kita. Sebagai pendeta, dia pasti bersukacita ketika dia melihat jemaatnya hidup dalam kesatuan, jemaatnya hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain dan jemaat itu bertumbuh. Itulah sukacita bagi seorang pelayan Tuhan. Sama seperti Paulus ini. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat Yohanes di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, Yohanes mengatakan seperti ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu yang Yohanes katakan. Sama juga
Sama juga sukacita orang tua itu terkait atau berhubungan dengan kedewasaan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Ketika mereka melihat anak-anaknya itu bertumbuh, mereka bersukacita. Ketika melihat anak-anak itu menjadi dewasa, mereka bersukacita. Di dalam Amsal 10 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi sama seperti itulah. Merupakan sukacita Paulus ketika melihat jemaat hidup dalam kesatuan, ketika melihat jemaat itu bertumbuh, ini menjadi sukacita Paulus. Dan firman Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1, di sana firman Tuhan mengatakan nyanyian syair Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kemudian kita lihat bahwa Paulus melanjutkan di ayat 2 bagian A. Dikatakan di sana bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Paulus sedang mendorong jemaat agar jemaat ini memiliki mindset atau pikiran atau pola pikir yang sama. Pola pikir yang sama. Dikatakan di sana bahwa sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini adalah pola pikir yang sama. Kita harus berpikiran yang sama. Paulus mendorong jemaat agar jemaat memiliki mindset atau pola pikir yang sama. Bagaimana caranya? Di ayat 3 bagian B dilanjutkan dengan apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mencari kepentingan diri sendiri, menganggap orang lain itu lebih utama, dan peduli terhadap kepentingan orang lain juga, ini sebenarnya merupakan mindset atau pikiran atau pola pikir Kristus. Dan inilah yang ditekankan Paulus agar jemaat memiliki mindset Kristus, pola pikir Kristus. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya mereka memiliki pola pikir yang sama, pola pikir Kristus, mindset Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seringkali kita merasa kita adalah pusat dari alam semesta ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bukan pusat dari alam semesta ini. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar mengenai Nikolaus Kopernikus. Nikolaus Kopernikus adalah dia seorang astronom. Dan dia juga adalah seorang matematikawan yang berasal dari Polandia. Dan Nikolaus Kopernikus merevolusi cara memandang atau cara melihat, ya, cara manusia melihat alam semesta ini. Dia merevolusi cara berpikir manusia dalam memandang alam semesta ini. Kemudian namanya Nikolaus Kopernikus ini terkenal ketika dia menemukan teori heliosentris. Ya, kita tahu bahwa sebelum teori ini muncul, orang semua berpikir bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Tetapi setelah Kopernikus menemukan teori heliosentris ini, pikiran orang memandang dunia ini, memandang bumi ini berubah. Inilah yang disebut dengan revolusi Kopernikus. Revolusi Kopernikus. Jadi ada satu perubahan cara berpikir. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua terbiasa dan dibesarkan di lingkungan yang mementingkan diri sendiri. Kita selalu mau menjadi pusat perhatian. Dan kita semua besar di lingkungan ini. Kita terbiasa dengan hal ini. Kita selalu mau menjadi pusat perhatian. Lihat saja Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau
kita foto-foto, apalagi di zaman sekarang ini ya, di masa pandemi ini, kita sudah 1 tahun lebih mengalami masa pandemik COVID-19. Dan sekarang ini setelah meeting kita akan foto, sebelum meeting kita akan foto, sebelum kita live group kita akan foto-foto, sebelum makan kita akan foto-foto, setelah makan kita foto, semuanya selalu foto-foto. Dan coba perhatikan apa yang kita lakukan. Setelah kita foto, apa yang terjadi? Kita lihat dulu. Saya tidak percaya sewaktu kita melihat foto, kita melihat orang lain. Selalu saja ketika kita melihat foto, kita selalu melihat diri kita sendiri. Seperti apa penampakan kita dalam foto itu. Kita selalu lihat diri kita. Jarang kita melihat orang lain. Jarang kita perhatikan di mana sih dia, di mana sih ini. Tidak, selalu saja kita akan lihat, ambil foto dan kita akan lihat di mana kita, seperti apa kita, wajah kita. Dan bahkan apa yang terjadi, kalaupun setelah kita foto-foto dan kita lihat, kita bisa ulang foto itu. Ketika kita melihat, kita tidak puas dengan diri kita yang ada dalam foto itu. Tidak peduli orang lain punya sudah bagus, hanya kita sendiri yang mungkin kelihatan kurang bagus, kita bisa suruh orang foto kembali. Bapak Ibu, ini kita tidak bisa lakukan di masa dulu. Dulu foto-foto tidak seperti sekarang. Foto yang pakai roll itu, kalau hanya 12 kali kutip, ya 12 kali kutip saja, tidak bisa lebih. Kalau ini kita lakukan waktu dulu, repot. Kita lihat di foto kita, setelah foto kita lihat foto kita, kayaknya terlalu gemuk. Kelihatan gemuk saya di situ. Ulang. Kita tidak peduli dengan orang lain. Ini menunjukkan betapa egoisnya kita. Ini menunjukkan betapa kita selalu mau menjadi pusat perhatian. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sudah terjadi sejak bayi sekalipun. Sejak bayi sudah ada itu namanya self-center. Diri kita menjadi pusat. Lihat saja, bagi Bapak Ibu yang punya anak balita misalnya, termasuk saya. Anak saya Mirel baru umur 4 tahun, sudah tahu selfie. Dia tahu selfie sendiri. HP saya penuh dengan foto-foto selfie-nya dia. Umur 4 tahun. Jadi kita dibesarkan dengan lingkungan seperti itu. Dan setiap anak harus bisa mengalami yang namanya revolusi Kopernikus ini. Ketika anak itu menjadi dewasa, dia harus bisa merubah mindset-nya. Mindset yang selalu menjadi pusat perhatian itu harus dirubah. Dan bukan hanya anak, kita semua harus merubah mindset kita. Kita semua harus merubah pola pikir kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya membaca rata-rata generasi milenium itu melakukan selfie 6 kali dalam 1 hari. Bahkan saya membaca ada satu laporan mengatakan ada 330 orang tewas akibat dari selfie yang terjadi 10 tahun terakhir ini. Seperti ini kita dibesarkan, seperti ini lingkungan kita. Kita dibesarkan dengan mindset kita menjadi pusat perhatian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita dapat menjalani hidup tanpa mementingkan diri sendiri? Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini tanpa kita menjadi pusat perhatian? Di ayat 3, firman Tuhan mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bagaimana supaya kita bisa hidup tanpa kita menjadi pusat perhatian? Bagaimana kita bisa hidup untuk tidak mementingkan diri sendiri? Firman Tuhan mengatakan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bapak Ibu, ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada yang namanya kerendahan hati. Hanya ketika kita memiliki kerendahan hati, baru kita bisa melayani orang lain. Kita tidak mungkin bisa memperhatikan kepentingan orang lain tanpa ada kerendahan hati.
Kita harus memiliki kerendahan hati baru kita bisa melayani orang lain. Orang yang rendah hatilah yang akan memikirkan orang lain. Orang yang egois tidak akan memikirkan orang lain. Dia akan hanya memikirkan dirinya sendiri. John Stott mengatakan seperti ini, kesombongan adalah musuh terbesar dan kerendahan hati adalah sahabat terbesar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus merubah mindset kita. Dan untuk itu kita perlu yang namanya kerendahan hati. Ya, agar kita bisa hidup, menjalani kehidupan ini tanpa mementingkan diri kita sendiri. Kita bisa melihat iblis jatuh karena apa? Iblis jatuh karena kesombongan. Iblis jatuh karena mementingkan diri sendiri. Yesus adalah model kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia adalah model kerendahan hati itu. Di ayat 6 dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus adalah model kerendahan hati. Dikatakan situ walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu milik yang harus dipegang erat-erat, satu milik yang harus dia pertahankan, tidak boleh dia lepaskan. Dia adalah model kerendahan hati. Dia walaupun dia setara dengan Allah, dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Adam menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sesuatu yang harus dia pertahankan. Tapi Kristus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Sangat jauh berbeda antara Kristus dengan Adam. Antara Adam dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari hari ini kita akan sama-sama belajar model kerendahan hati dari Yesus Kristus, yang dimana kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, ini adalah mindset Kristus yang harus terjadi dalam kehidupan kita, maka hubungan-hubungan kita satu dengan yang lain akan menghasilkan sukacita. Karena hanya dengan kerendahan hati kita bisa melayani orang lain. Karena hanya dengan kerendahan hati kita bisa mementingkan kepentingan orang lain. Karena hanya dengan kerendahan hati kita bisa menganggap, melihat orang lain itu lebih utama daripada kita. Yesus modelnya. Dan hari ini kita belajar kerendahan hati dari Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus rela berkorban. Di ayat 7 bagian A. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan, dia memiliki atribut ketuhanan. Firman Tuhan mengatakan dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Istilah mengosongkan dirinya sendiri, mengosongkan diri dikenal dengan istilah kenosis. Kenosis adalah di mana Yesus secara sukarela membatasi atribut ketuhanannya sesuai dengan tujuannya untuk bisa hidup bersama-sama dengan manusia. Itulah kenosis. Jadi Yesus mengosongkan dirinya. Ini bukan berarti bahwa Yesus berhenti menjadi Tuhan. Tidak. Yesus tidak berhenti menjadi Tuhan ketika dia menjadi manusia. Tidak. Tetapi dia membatasi atribut ketuhanannya. Supaya apa? Tujuannya tercapai, yaitu dia mau hidup bersama-sama dengan manusia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Yesus ini bersedia mengubah perilakunya untuk apa? Untuk kepentingan atau kesejahteraan orang lain. Dia mengubah perilakunya untuk kesejahteraan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah saya bersedia untuk mengubah perilaku saya untuk kepentingan orang lain? Ini pertanyaan penting. Yesus mengubah perilakunya agar apa? Agar dia bisa kemudian hidup bersama-sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya, dia rela berkorban. Sebenarnya dia setara dengan Allah, tapi dia tidak mempertahankan itu. Dia mengosongkan dirinya, kenosis. Dia mengosongkan dirinya sendiri agar supaya dia bisa hidup bersama-sama dengan manusia.
Jadi kita bisa melihat Yesus ini bersedia mengubah perilakunya demi kesejahteraan orang lain, demi kepentingan orang lain, yaitu saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saya bersedia mengubah perilaku saya untuk kepentingan orang lain? Ini pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Apakah saya rela untuk berkorban? Kita harus bisa rela berkorban. Yang kedua, Yesus rela melayani. Di ayat 7 bagian B. Dan ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dia seorang pelayan. Berarti Yesus rela untuk melayani. Dia bahkan menjadi sama dengan manusia. Ini yang terjadi pada Yesus Kristus. Model yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus, contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah dia rela untuk melayani. Yesus, kita perhatikan bahwa Yesus tidak hanya ingin mengubah perilakunya bagi orang lain, tetapi dia benar-benar melakukan dengan menjadi manusia supaya apa? Supaya dia bisa melayani manusia. Dia bukan hanya sekedar mengubah perilakunya agar dia bisa bersama-sama dengan manusia. Dia tidak hanya ingin mengubah perilakunya bagi orang lain, untuk kepentingan orang lain, tetapi dia memang benar-benar melakukan itu dengan menjadi manusia, supaya dia bisa melayani manusia. Ini sama seperti Messi, seorang pemain bola terkenal yang Messi yang besar itu sedang bermain bola dengan seorang anak kecil. Dia masuk ke dalam lingkungan manusia. Tujuannya apa? Supaya dia bisa melayani. Yesus rela untuk melayani. Memang dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Markus 10 ayat 45. Firman Tuhan mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa besarkah saya bersedia untuk melayani? Apakah saya bersedia untuk melayani orang lain? Jadi kita lihat. Yang pertama, Yesus rela untuk berkorban. Yang kedua, Yesus rela untuk melayani. Dan yang ketiga, Yesus rela taat dan tunduk. Di ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Dalam ayat ini, Yesus bersedia untuk tunduk dengan rendah hati, dalam kerendahan hati, dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Yesus tunduk kepada kehendak Bapa. Dia taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Dia merendahkan diri untuk taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara, doa Yesus di Taman Getsemani adalah salah satu contoh dan salah satu bukti bagaimana ketaatan dan ketundukan Yesus Kristus kepada kehendak Bapa. Di sana dikatakan bahwa, Bapa, jikalau Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah jadi kehendakku, tetapi melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ini adalah suatu bentuk kerendahan hati, ketaatan dan ketundukan Yesus Kristus kepada kehendak Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya harus bersedia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana dia bersedia untuk taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Demikian juga kita. Jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa besar kesediaan saya untuk tunduk dan taat? Sama seperti Yesus Kristus, setiap orang di dunia ini berada di bawah sebuah otoritas. Siapapun kita semua ada di bawah sebuah otoritas. Apakah kita sebagai seorang istri, apakah kita sebagai seorang suami, apakah kita sebagai seorang ayah, apakah kita sebagai seorang anak, kita sebagai siswa, mahasiswa, kita sebagai karyawan, kita semua ada di bawah sebuah otoritas.
Jadi bagaimana kita harus tunduk dan taat kepada otoritas kita. Seorang istri, bagaimana ketundukan kita kepada suami kita. Seorang anak, bagaimana ketundukan kita kepada orang tua kita. Seorang siswa kepada guru kita. Seorang mahasiswa kepada dosen kita. Bagaimana ketundukan kita kepada otoritas yang ada di atas kita. Kita semua ada di bawah sebuah otoritas. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kita teladan, memberikan kita contoh, bahwa sebagai murid-muridnya kita harus bisa rela untuk tunduk dan taat. Bagaimana ketaatan kita? Jadi kita bisa lihat, Yesus rela untuk berkorban. Yesus rela untuk melayani. Dia rela untuk taat dan tunduk. Tidak hanya sampai di situ. Yang keempat adalah Yesus rela untuk menderita. Ini mungkin yang banyak orang hindari. Ini mungkin yang selalu kita hindari. Kita selalu menghindari yang namanya penderitaan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana sukacita yang lahir dari penderitaan. Sama seperti Paulus. Paulus menyatakan bahwa sukacitanya itu selalu lahir daripada penderitaan yang dialami. Dia menulis surat dari penjara, minggu lalu kita sudah dengar. Tetapi kita cenderung untuk menghindari penderitaan. Tetapi Yesus, dia rela untuk menderita. Dia rela untuk menderita. Di ayat 8 bagian B dikatakan itu, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus selanjutnya, firman Tuhan mengatakan dia merendahkan dirinya kepada kehendak Bapa sampai menyerahkan hidupnya dalam kematian. Salib. Dia rela menjalani kematian di kayu salib, Bapak Ibu Saudara-saudari. Penyaliban adalah hal atau bentuk eksekusi yang tidak ada bandingnya dalam kesakitan maupun dalam penghinaan. Tidak ada bandingnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, penyaliban akan mendatangkan penderitaan. Bukan hanya kesakitan tetapi dalam penghinaan. Yesus dihina itu adalah penderitaan karena dia bukan orang yang berdosa. Dia orang benar. Tapi dia mengalami yang namanya penderitaan. Namanya penghinaan. Itu adalah penderitaan bagi dia. Tetapi Yesus rela untuk menderita. Dia rela untuk sakit di atas kayu salib, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Kalau saya dihina, masih wajar karena kita selalu salah, kita selalu berdosa. Tapi Yesus waktu dia dihina, dia manusia yang tidak berdosa. Itu adalah satu penderitaan yang luar biasa bagi dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu memikirkan kepentingan orang lain. Dia selalu memikirkan kepentingan kita. Walaupun salib adalah bayarannya. Wow. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Dan Bapak Ibu, jika Tuhan itu baik, maka hidup akan menjadi baik. Saudara, ini adalah sukacita yang luar biasa. Tuhan saudara adalah Tuhan yang baik. Dan jika dia Tuhan yang baik, maka hidup ini akan menjadi baik. Amin. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini itu mengerjakan bagi mereka kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, penderitaan yang saudara alami, penderitaan yang kita alami tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya adalah seberapa besar saya rela untuk menderita? Seberapa besar saya rela untuk menderita? Mari kita melihat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendengar, kita sudah melihat bagaimana mindset atau pola pikir Kristus ini. Pola pikir seperti inilah
yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, yang harus ada di dalam hubungan kita satu sama lain, sehingga hubungan kita itu akan menghasilkan satu sukacita yang penuh. Bahkan sukacita itu membawa kepada satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang kekal. Kita sudah belajar mindset daripada Kristus, yaitu yang pertama, dia rela berkorban. Yang kedua, dia rela untuk melayani. Yang ketiga, dia rela untuk taat dan tunduk. Dan yang keempat, dia rela untuk menderita. Inilah pola pikir Kristus. Dia tidak melihat kepada dirinya sendiri. Dia tidak fokus kepada dirinya sendiri. Tapi dia memikirkan saudara dan saya. Demikian juga kita. Kita bukan menjadi pusat perhatian. Tapi kita harus merubah mindset kita. Yaitu kita memperhatikan orang lain. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus seperti itu, dia katakan bahwa itulah sebabnya, di ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara-saudara, bisakah kita benar-benar melakukan ini? Bisakah benar-benar ini terjadi dalam kehidupan kita? Bisa. Sangat bisa ini terjadi di dalam kehidupan kita. Sangat bisa pola pikir Kristus itu ada di dalam kita. Kenapa? Karena di ayat 5 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Di ayat 1 dikatakan di dalam Kristus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara dan saya, kita semua ada di dalam Kristus. Dan kita diberikan kemampuan untuk bisa hidup memiliki mindset Kristus, pikiran dan perasaan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Allah melakukan sesuatu duluan di dalam kita sebelum dia memerintahkan kepada kita untuk hidup seperti itu. Jadi ini bukan tentang kita, ini tentang Kristus yang ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara dan saya, kita semua ada di dalam Kristus dan dialah yang memampukan kita untuk hidup memiliki pola pikir dan mindset seperti dia. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan di luar dari Kristus. Kristus yang mengerjakan, Kristus yang ada dalam kita akan memampukan kita memiliki pikiran dan perasaan dia. Bukan kemampuan dan kekuatan kita semata-mata. Kita semua membutuhkan yang namanya revolusi Kristen ini. Kita harus bisa merubah mindset kita, cara pola pikir kita sama seperti cara berpikirnya Kristus. Bukan kita lagi menjadi pusat perhatian, tetapi bagaimana kita merevolusi pola pikir kita itu. Ketika kita hidup seperti itu, apa yang kita lakukan? Ketika kita hidup dengan pola pikir Kristus, tujuannya satu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Di ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua yang kita lakukan, semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena pekerjaan Kristus. Kristuslah yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan pola pikir Dia. Dia rela berkorban, dia rela melayani, dia rela taat dan tunduk, dia rela menderita. Dan kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara dan saya pun kita akan bisa hidup seperti ini. Kita akan rela berkorban, kita akan bisa melayani, kita rela melayani, kita akan rela taat dan tunduk, dan kita juga akan rela untuk menderita. Tidak fokus lagi kepada diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini dimeteraikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami semua dalam Kristus akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan pola pikir Engkau, mindset Engkau, di mana Engkau tidak hidup untuk dirimu sendiri. Demikian juga kami, ketika kami benar-benar ada di dalam Engkau, kami merubah cara kami berpikir, sehingga apa yang terjadi dalam hubungan kami satu dengan yang lain, kami bisa rela berkorban, kami bisa rela untuk melayani satu dengan yang lain, kami bisa rela untuk taat dan tunduk, kami bisa rela untuk menderita satu dengan yang lain. Dan Kristuslah kemampuan kami. Kristuslah kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur.
Sehingga sewaktu kami benar-benar hidup seperti ini, akan ada sukacita yang lahir dari hubungan kami satu dengan yang lain. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan. Dan seperti tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa ketika kita merubah cara kita berpikir dalam hubungan kita satu dengan yang lain, di mana kita rela untuk bisa melayani satu dengan yang lain, kita rela untuk bisa berkorban, kita bisa rela taat dan tunduk, kita bisa rela untuk menderita. Saya percaya hubungan-hubungan kita akan menghasilkan sukacita. Dan ketika itu terjadi, hari ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita bukan hanya memakai ini untuk apa yang dilakukan di dalam gereja, tetapi kita juga memperhatikan orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, dan kita mengambil bagian untuk itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mau mengambil bagian di dalam pelayanan ini, Bapak Ibu bisa mentransfer di rekening khusus yang tertera di layar nanti, bisa ditransfer di situ. Dan kita percaya bahwa melalui gereja ini berkat Tuhan juga akan bisa dinikmati, dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan persembahan kita untuk bisa mensupport setiap pemberitaan Injil dan juga orang-orang yang mungkin terjun ke dalam pelayanan kasih tadi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau yang telah memberkati kami dengan begitu banyak hal, baik dari segi kemampuan, segi waktu, segi hubungan-hubungan kami. Engkau memberkati kami begitu luar biasa, dan hari ini kami akan memberikan persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan janji iman kami Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati setiap hati yang memberi Tuhan. Kami percaya berkat hanya berasal daripada Engkau, dan Engkau Tuhan yang melihat setiap hati yang memberi. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami menyembah-Mu. Sembah dan hanya Kau Tuhan yang layak. Yes. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub kiranya selalu tercurah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah oleh kekuatan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita hidup untuk memberkati orang lain, karena kita diberkati untuk memberkati orang lain. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan Roh Kudus yang menjadi mitra dalam kehidupan kita akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.